Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami bertiga berkelompok ingin menyampaikan tugas PO2 yang pertama adalah isu 1 tentang skokastik. Skokastik adalah kejadian yang ditentukan oleh distribusi frekuensinya. Kejadian skokastik ini tidak dapat ditentukan fungsinya dengan pasti, namun hanya berupa kisaran fungsi yang nilainya belum dapat ditetapkan. Pernah mendengar jumlah daun yang bergugur setiap hari? Contoh tersebut merupakan salah satu kasus pada proses skokastik. Setiap helai daun yang berguguran ke hari-hari, namun belum dapat dipastikan berapa jumlahnya dan fungsinya seperti apa yang menggambarkan proses bergugurnya daun-daun tersebut. Proses skokastik merupakan suatu pajak yang bergantung pada waktu. Terdapat dua variabel pada proses skokastik, yaitu variabel waktu dan percobaan statistika. Variabel waktu terbagi menjadi dua, yaitu diskrit dan kontinu, sedangkan statistika disebut dengan ruang sampel. Adapun 4 jenis parameter. Yang pertama, proses skokastik, ruang parameter diskrit dan ruang keadaan diskrit. Dengan contoh kasus, banyak HP iPhone yang terjual di gerai Apple Store di Ciputra, Semarang. Yang kedua, proses skokastik diskrit, ruang keadaan kontinu. Dengan contoh kasus, volume curah hujan setiap hari pada bulan Februari. Yang ketiga, proses skokastik, ruang parameter kontinu, ruang keadaan diskrit. Dengan contoh kasus, banyaknya telepon yang masuk pada suatu sentral dan dalam interval. Yang keempat, proses skokastik, ruang parameter kontinu dan ruang keadaan kontinu. Dengan contoh kasus, volume susu formula yang diminum bayi A pada selang waktu T. Demikian pada isu 1, dan isu 2 bisa dilanjutkan Mas Awang dan Mas Fajar. Oke, untuk selanjutnya yaitu antrian. Antrian ialah suatu garis tunggu dari nasabah atau satuan yang memerlukan layanan dari satu atau lebih pelayanan. Nah, pada umumnya sistem antrian dapat diklasifikasikan menjadi sistem yang berbeda-beda, di mana teori antrian dan simulasi sering diterapkan secara luas. Nah, sistem pelayanannya ada 4, yaitu yang pertama sistem pelayanan komersial, yang kedua sistem pelayanan bisnis industri, yang ketiga sistem pelayanan transportasi, yang keempat pelayanan sosial. Nah, untuk sistem antrian itu ada 3 komponen dalam sistem antrian, yaitu yang pertama populasi dan cara kedatangan pelanggan datang ke dalam sistem, yang kedua sistem pelayanan, yang ketiga kondisi pelanggan saat keluar sistem. Nah, untuk contohnya yaitu perakitan papan sirkuit printer. Memasang komponen secara vertikal di atas papan printer dilakukan dalam suatu pusat perakitan yang terdiri dari sejumlah mesin penyisipan yang paralel. Nah, masing-masing mesin mempunyai sebuah magasin untuk menyimpan komponen. Berapa waktu yang pasti dibutuhkan untuk produksi papan sirkuit itu, bagaimana seharusnya pembagian komponen yang diperlukan untuk perakitan papan sirkuit printer di setiap mesin, dan waktu yang dibutuhkannya. Yang kedua itu contoh call center dari suatu perusahaan asuransi. Itu biasanya melalui telepon mengenai kondisi-kondisi asuransi ditangani oleh sebuah call center, di mana masing-masing regu itu mampu menanganinya. Nah, berapa lama pelanggan menunggu sebelum sampai operator bekerja, apakah jumlah telepon yang masuk cukup, apakah operatornya cukup untuk menanganinya. Kemudian contoh hal yang ketiga itu pada kantor pos. Dalam suatu kantor pos ada counter-counter khusus di dalamnya seperti stempel, packaging, transaksi keuangan, dan lain-lain.
Nah, itu counternya itu sudah cukup atau belum? Bisakah antrian terpisah atau antrian umumnya itu di depan counter dengan spesialis yang sama? Itu contoh antriannya. Untuk antrian itu timbul disebabkan oleh kebutuhan akan layanan yang melebihi kapasitas. Nah, fasilitas layanan itu mengakibatkan pengguna fasilitas yang tiba tidak bisa segera ditangani dan mendapat layanan disebabkan kesibukan layanan. Mungkin itu kemudian dilanjutkan oleh Fajar. Game teori merupakan sebuah pendekatan terhadap kemungkinan strategi yang akan dipakai yang disusun secara matematis agar bisa diterima secara logis dan rasional. Contoh aplikasi game teori yang pertama yaitu musyawarah untuk mufakat, yang kedua yaitu aplikasi Shopee dan Tokopedia, dan yang ketiga yaitu pemilu. Yang pertama, musyawarah untuk mufakat. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa musyawarah merupakan salah satu cara untuk mewujudkan situasi yang disetujui oleh kedua belah pihak, atau dengan kata lain merupakan bentuk dari kolom yang menunjukkan perilaku A ke A atau B ke B yang sama-sama memberikan pilihannya payoff terbaik bagi kedua pihak. Jika diasumsikan hanya dua pihak yang terlibat, musyawarah adalah salah satu ciri dari solusi yang menawarkan win-win solution, di mana semua pihak merasa puas dan dengan keputusan yang diambil. Lewat jalan ini tabel game teori maka tidak lewat jalan ini dalam maka tidak terjadi pengambilan keputusan secara sepihak yang membuat payoff akan terasa tidak rata, di mana salah satu akan mengalami keuntungan sedangkan pihak lain mengalami kerugian. Dua, Shopee dan Tokopedia. Shopee dan Tokopedia merupakan aplikasi belanja yang naik daun dan keduanya sama-sama memiliki hal yang serupa dan memiliki keunggulan masing-masing. Dari Shopee sendiri memiliki keunggulan harga yang murah, sedangkan Tokped memiliki keunggulan di kualitas barang dan mereka akan tetap bersaing untuk mendapatkan pelanggan dengan memaksimalkan fitur-fitur terbaik bagi pelanggan untuk memenangkan kompetisi Game of Thrones. 3, yang terakhir yaitu pemilu. Pemilu merupakan salah satu contoh sederhana yang termasuk dalam Game of Theory, karena pemilu sendiri dari berbagai calon akan mendekati masyarakat dengan taktiknya masing-masing dengan melakukan kampanye untuk mendapatkan suara terbanyak, dan yang memiliki suara terbanyaklah yang akan menang. Ya, mungkin hanya ini dari isu 3 dan hanya ini dari kelompok kita. Jika ada salah kata dan ada kurangnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.